Baik, di sini saya Paulus Miki, NIM 18090061509. Saya dari kelas B9 semester 4. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kawan saya sebelumnya. Di sini materi saya yaitu G, peran guru dalam pembelajaran inquiry. Baik, slide yang pertama di sini yaitu peran guru dalam pembelajaran inquiry. Yaitu dalam pembelajaran inquiry ini, guru lebih menempatkan diri sebagai pembimbing atau pemimpin belajar dan fasilitator belajar. Jadi di sini yaitu seorang guru menekankan supaya peserta didik lebih banyak melakukan kegiatannya sendiri atau dalam bentuk kelompok untuk memecahkan permasalahannya dengan dibimbingnya oleh seorang guru. Baik, yang selanjutnya di sini yaitu tugas dan peran guru dalam pembelajaran inquiry ini berperan sebagai motivator yang hendaknya mampu memberikan dorongan atau daya tarik yang kuat kepada peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran dalam menyenangkan. Jadi di sini itu peran guru sebagai motivator ini yaitu makin tinggi dan kuat motivasi dari seorang guru, makin tinggi dan kuat juga proses kegiatan belajar peserta didik, dan juga makin besar kemungkinan keberhasilan kuantitas dan kualitas peserta didik dalam kegiatan belajar ini. Baik, di slide yang selanjutnya, slide yang kedua, pembelajaran inquiry menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Gulo 2002 86-87, yaitu di sini dia menjelaskan tentang peran guru dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan inquiry ini. Yang pertama, motivator, yang memberikan rangsangan supaya siswa aktif dan bergairah dalam berpikir saat belajar. Yang kedua, fasilitator, yang menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam proses berpikirnya siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, penanya, untuk menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka perbuat dari pemberian keyakinan pada diri sendiri. Selanjutnya yang keempat, administrator, yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam kelas. Dan yang kelima, pengarah, yang memimpin arus kegiatan berpikir siswa pada tujuan yang harus diharapkan. Selanjutnya yang keenam, manajer, yang mengelola sumber belajar dan waktu dan juga organisasi kelas. Yang selanjutnya, rewarder, yaitu yang memberikan penghargaan dan prestasi pada yang dicapai dalam rangka peningkatan semangat belajar atau heuristik pada siswa. Baik, selanjutnya menurut skala 1995-177, yaitu di sini guru mengatakan meningkatkan bahwa dalam kelas yang berorientasi pada pembelajaran inquiry, konsep dari peran guru mengalami perubahan. Baik, di sini sebelum guru mengalami perubahan, sebelumnya guru mengasumsi peran utama sebagai pemberi informasi dan pemegang disiplin, yang hanya sedikit berperan sebagai motivator, pemberi referensi dan konselor, dan juga penasihat bagi peserta didik. Selanjutnya, menurut Dijahiri 1990-24 menyatakan bahwa peran guru dalam pembelajaran inquiry di antaranya sebagai motivator. Di sini sebagai motivator yaitu peran guru hendaknya senantiasa berupaya untuk merangsang atau menentangkan peserta didik untuk supaya mereka bisa berpikir. Dan yang selanjutnya menurut Maslow dalam Gewer 1997 yaitu motivasi timbul karena adanya sejumlah kebutuhan. Yaitu yang pertama, physiological need, yaitu kebutuhan fisik. Yang kedua, sovereignty and security need, yaitu kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Yang ketiga, social need, yaitu kebutuhan sosial seperti rasa cinta. Yang keempat, ego and strength need, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan seperti status, harga diri,
prestasi dan kekuasaan. Serta yang kelima, self-actualization, yaitu kebutuhan untuk mengkualisasikan diri, seperti mewujudkan kemampuan diri dan mengembangkan potensi dirinya. Baik, di slide yang selanjutnya yaitu slide ketiga. Beberapa hal yang harus dilakukan guru dalam mengaplikasikan teori kebutuhan Maslow untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, yaitu menunjukkan sikap menyenangkan, mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, dan tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi. Di sini yaitu seorang guru harus bisa menunjukkan sikap yang baik dan bisa menyenangkan peserta didik, dan tidak menunjukkan sikap yang bisa membuat siswa menjadi takut atau membuat siswa menjadi terasa terancam. Yang kedua, lebih banyak memberikan penguatan perilaku melalui pujian atau ganjaran atas segala pikiran positif siswa daripada pemberian hukuman atas perilaku negatif siswa. Dan yang selanjutnya, menampilkan ciri-ciri kepribadian empatik, peduli, dan interaksi terhadap siswa, sabar, adil, terbuka, serta menjadi pendengar yang baik. Yaitu berarti di sini seorang guru harus menunjukkan sikap yang baik terhadap peserta didik dan juga sabar dalam menghadapi peserta didik. Selanjutnya yang keempat, menerapkan pembelajaran individu dan dapat memahami siswanya. Di sini berarti seorang guru harus memberikan sebuah pelajaran yang individu ketimbang kelompok, dan juga harus bisa memahami dari kepribadian siswa tersebut. Selanjutnya yang kelima, lebih banyak memberikan komentar dan umpan balik yang positif daripada yang negatif. Berarti di sini yaitu guru harus memberikan komentar yang baik ketimbang memberikan komentar yang negatif, sehingga membuat siswa tidak percaya diri dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yang keenam, menghargai dan menghormati setiap pemikiran, pendapat, dan keputusan setiap siswa. Di sini guru harus bisa menerima atau menampung setiap apa yang disampaikan oleh peserta didik tersebut. Dan selanjutnya yang ketujuh, mengembangkan situasi dan yang kemungkinannya terciptanya kerjasama mutualistik dan saling percaya di antara siswanya. Yang kedelapan, mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar pengetahuan yang dimiliki siswanya. Dan yang selanjutnya yang kesembilan, mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berarti di sini yaitu guru harus mengembangkan pembelajaran yang bisa dikuasai oleh peserta didiknya ketimbang pembelajaran yang sulit dipahami oleh peserta didiknya. Dan yang ke-10 yaitu mengembangkan strategi yang bervariasi. Berarti di sini mengembangkan strategi yang bervariasi yaitu seorang guru bisa menggunakan media bervariasi seperti media gambar, tulis, ataupun media lainnya. Selanjutnya di sini yang ke-11, selalu siap dalam memberikan bantuan apabila para siswa mengalami kesulitan. Berarti di sini yaitu seorang guru harus selalu bisa memberikan sebuah bantuan apabila siswa sedang mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajarnya. Apabila terjadi kehambatan dalam pengerjaan soal ataupun dalam dia membaca ataupun menulis. Dan selanjutnya yang ke-12, melibatkan seluruh siswa di kelas untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab. Berarti di sini yaitu guru harus memberikan sebuah instruksi supaya siswa selalu berpartisipasi dalam
dan juga bertanggung jawab terhadap kelas seperti pikir kelas ataupun menanam bunga di depan ruang kelas. Selanjutnya yang ke-13, mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dapat saling menghormati dan mempercayai atau tidak saling mencemohkan. Yang ke-14, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengkooperasi bidang-bidang yang ingin diketahuinya. Dan yang ke-15, menyediakan pembelajaran yang memberikan tentang intelektual melalui pendekatan discovery atau inquiry. Dan yang ke-16, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik. Di sini berarti guru harus memberikan keleluasaan kepada peserta didik supaya bisa memberikan hal yang terbaik yang berupa seperti mereka membuat prestasi seperti dia melukis, lomba membaca ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya yang ke-17, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengenali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Baik, selanjutnya slide yang keempat. Motivasi berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan penggerak tingkah laku menurut AKIP 2002. 50. Motivasi mempunyai nilai dalam menentukan keberhasilan dan juga demokratis pendidikan, membina kreativitas dan imajinasi guru, serta pembimbingan disiplin kelas dan menentukan aktivitas pembelajaran di kelas. Dan selanjutnya, peran motivasi dalam belajar dan pembelajaran menurut UNO 2007 nomor 27. 1. Menentukan hal yang dapat dijadikan penguat dalam belajar. Di sini yaitu berarti guru harus memberikan sebuah pedoman kepada peserta didik untuk dijadikan penguatan belajar dia supaya dia termotivasi untuk terus belajar. Dan yang kedua, memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. Yaitu di sini guru harus bisa membuat ketentuan dalam proses belajar peserta didik supaya guru bisa menganjurkan supaya peserta didik bisa memahami sebuah pelajaran yang telah dicapai dia. Selanjutnya yang ketiga, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar. Dan selanjutnya yang keempat, menentukan ketekunan belajar. Baik, selanjutnya slide yang kelima. Peran guru sebagai pengarah dalam pembelajaran inquiry Scale 1995 nomor 178. Yaitu yang pertama, membantu peserta didik untuk mencari sebuah jawaban daripada bertindak sebagai air mancur atau sumber pengetahuan. Yang kedua, bertindak sebagai motivator untuk mengarahkan peserta didik. Yaitu di sini guru bertindak sebagai motivator, yaitu para guru hendaknya senantiasa berupaya untuk merangsangkan atau menentangkan peserta didik supaya lebih berpikir. Dan selanjutnya yang ketiga, menciptakan iklim kelas yang efektif di mana peserta didik dapat bertanya dan mencari sebuah jawaban tanpa takut dikenai hukuman atas jawaban yang salah mereka berikan. Dan yang selanjutnya, menyediakan bahan-bahan yang menyatakan poin pandangan yang berbeda. Yang keenam, membantu peserta didik untuk belajar menerima pendapat orang lain. Di sini berarti guru harus memberikan sebuah pedoman kepada atau motivasi kepada peserta didik supaya bisa lebih menghargai atau menerima pendapat orang lain supaya bisa diterima oleh mereka. Dan yang ketujuh, membantu peserta didik untuk mengembangkan sebuah metode berpikir yang sistematis bila berhadapan dengan informasi yang ada sehingga mereka akan menjadikan pemikir independen. Dan yang selanjutnya, menjadikan seorang penanya yang efektif, menghantar peserta didik dari hal-hal yang konkret ke tingkat yang abstrak.
Dan yang selanjutnya, kegiatan yang harus dilakukan guru sebagai pembimbing dalam pembelajaran inquiry menurut Ishak 1997 nomor 7 sampai 10. Di sini dia mengatakan yaitu yang pertama, memberikan bantuan kepada siswa dalam menjelaskan kedudukan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang cara yang harus dilakukan oleh siswa. Dan yang ketiga, memberikan penjelasan tentang cara-cara menyusun rencana kegiatan yang harus dilakukannya. Dan yang keempat, membantu siswa untuk merumuskan istilah-istilah yang ada pada hipotesis. Dan yang kelima, membantu siswa dalam memilih dan menyusun asumsi-asumsi yang akan digunakan serta cara diskusi berpikir efektif dan objektif. Baik. Slide yang selanjutnya di sini yaitu slide yang ke-6. Pembelajaran inquiry ini akan efektif apabila guru mampu merencanakan, menyajikan, serta melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik. Brunner 1996 menyarankan bahwa hendaknya memiliki peran-peran sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran tersebut berpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para peserta didik. Dan yang kedua, menyajikan materi pelajar yang diperlukan sebagai dasar bagi peserta didik untuk memecahkan sebuah masalah. Yaitu dalam penyajian materi, guru sudah harusnya mulai dari apa yang sudah diketahui oleh peserta didik. Kemudian guru mengemukakan suatu yang berwawasan. Dengan demikian pengalaman peserta didik akan termasuk dalam keadaan yang ideal, hal yang berlawanan untuk menumbuhkan suatu kesangsian yang merangsang peserta didik untuk menyelidiki masalah tersebut, menyusun hipotesisnya, dan mencoba menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang mendasari masalah itu. Selanjutnya, yang ketiga, untuk menjamin keberhasilan peserta didik dalam proses belajar, yaitu guru hendaknya menggunakan cara penyajian yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dalam melakukan proses kegiatan belajar. Dan yang selanjutnya slide yang ke-7 yaitu jenis pendekatan pembelajaran inquiry. Di sini menyatakan bahwa Clark dalam Senjaya 1998 nomor 71 sampai 73 mengidentifikasi jenis-jenis pendekatan pembelajaran inquiry dalam 3 macam. Yang pertama yaitu metode Socrates, yaitu model inquiry ini yang digunakan untuk merangsang siswa berpikir melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan agar siswa memperoleh konsep atau kesimpulan yang tertentu. Prosedur pelaksanaan dilakukan dengan yang pertama, yaitu siswa mengajukan pertanyaan yang mengandung nilai atau pertanyaan kontroversial. Dan yang kedua, yaitu guru bertanya sesuai dengan konsep yang terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang melacak atau menyelidiki sampai siswa dapat menjawab sendiri kesimpulan dari pertanyaan yang dikontroversikan itu. Dan yang kedua, diskusi terbimbing. Di sini yaitu model pembelajaran inquiry ini yang mengandung dialog atau diskusi yang mengajukan sebuah serangkaian pertanyaan yang harus dijawab siswanya. Prosedur penggunaan dilakukan dengan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menyajikan kepada siswa informasi mengenai topik yang telah diambil dari buku, seperti buku bacaan, film, gambar, lingkungan masyarakat sekitar atau apa saja. Yang kedua, yaitu mendorong siswa untuk menggambarkan
atau menangkap prinsip-prinsip dan kesimpulan dari topik yang disajikan itu melalui pertanyaan-pertanyaan dari siswa tersebut. Dan yang ketiga, pemecahan masalah atau problem solving. Dari pembelajaran atau model pembelajaran inquiry ini yang cukup kompleks, baik dilihat dari jenis-jenis pertanyaan maupun dari prosedur pelaksanaannya. Proses pemecahan masalah dapat dilakukan secara berkelompok maupun secara individu yang harus didukung oleh data yang jelas dan pasti. Oleh sebab itu, pelaksanaan bisa lebih lama dibandingkan dengan model yang pertama dan model yang kedua. Baik, yang selanjutnya di sini slide yang terakhir yaitu slide ke-8. Jenis inquiry yang tepat dan lebih cocok diterapkan pada jenjang sekolah dasar yaitu yang pertama, pembelajaran inquiry terbimbing. Di sini yaitu pembelajaran inquiry terbimbing, siswa tidak diharuskan untuk dapat merumuskan masalah sendiri untuk dipecahkannya. Akan tetapi masalah disajikan oleh guru melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukannya. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswa dibimbing untuk memperoleh jawabannya sendiri. Dan yang kedua, penerapan pembelajaran inquiry yang dimodifikasi. Yaitu di sini walaupun masalah tertentu oleh guru, akan tetapi untuk menentukan jawabannya, siswa dituntut dapat memecahkan prosedur penelitiannya. Oleh karena itu, jawaban yang dikemukakan oleh siswa tidak hanya didasarkan kepada pengalamannya saja, akan tetapi didasarkan kepada data hasil pengamatan atau analisis siswa tersebut. Adapun yang penerapan inquiry bebas, prosedur inquiry sudah melalui tahap secara utuh. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.